Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu serta merenungkannya. Roh-Mu menuntun kami dan menyingkapkan firman-Mu untuk memperlengkapi kami dalam menjalani kehidupan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari pertama Korintus pasal 12 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman saat ini, pertama Korintus pasal 12 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, saya memberikan tema karunia roh untuk kepentingan bersama. Karunia roh untuk kepentingan bersama. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati, di suasana Hari Raya Pentakosta yang masih terus kita alami dalam kehidupan kita, bagaimana karya Roh Kudus yang luar biasa memperlengkapi setiap orang percaya sampai kita hari ini untuk terus bersaksi tentang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan terus melakukan kebenaran. Dengan demikian maka kita ada di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, dengan apa yang kita miliki, kuasa Roh Kudus yang sudah memperlengkapi setiap orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran, kita pun juga diingatkan bahwa dari apa yang kita terima dari Tuhan melalui karya Roh Kudus itu, semuanya itu digunakan untuk kepentingan bersama. Ayat yang ke-7 bilang demikian. Dan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan memperlengkapi kita untuk kepentingan bersama, untuk membangun dalam persekutuan kita bersama, untuk saling memperlengkapi, untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan dalam kebersamaan kita. Sambil diri kita sendiri pun juga harus menyadari kekuatan Roh Kudus yang sudah ada pada kita. Jangan lagi kita mau diperhambakan atau hidup di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga membuat akhirnya kita jauh dari kasih karunia Allah. Saya ingatkan kembali bahwa tema kita adalah karunia roh untuk kepentingan bersama, yang dijelaskan di dalam pembacaan kita ini bahwa roh itu memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Allah dalam kehendaknya yang bebas memperlengkapi semua umatnya, memperlengkapi saya dan saudara-saudara dengan karunia-karunia yang Ia berikan. Itu semua terjadi atau dapat kita lakukan dalam kehidupan kita karena kuasa Roh Kudus. Dia memberi kita karunia untuk dapat bernubuat, Dia memberi karunia untuk menyembuhkan, berdoa, Dia beri kita karunia untuk dipimpin atau berpikir dengan hikmat, bahkan juga berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Dia memberi kita itu supaya dalam kehidupan kita, kita membangun hidup kita dan juga kita membangun kehidupan dalam sebuah persekutuan. Itu penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan menganggap bahwa apa yang selama ini dapat kita jalani dalam kehidupan kita, entahkah itu sebuah kesuksesan atau keberhasilan, atau kita dapat meraih sesuatu, kita pikir karena kemampuan kita sendiri, kita pikir karena itu bisa terjadi karena kekuatan dan segala sesuatu yang memfasilitasi hidup kita sehingga itu dapat kita capai. Tetapi itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus, karena Tuhan memberikannya kepada setiap orang sesuai dengan
kadar yang kita miliki. Kadar apa? Yaitu kadar firman kita. Ketika firman kita limpah, maka kuasa roh itu terus bekerja, termanifestasi dengan kekuatan Allah yang luar biasa bagi kita, sehingga kita dapat membeda-bedakan roh satu, roh yang dari Tuhan ataukah bukan roh dari Tuhan. Kita dapat melakukan tanda mujizat, kita dapat melakukan penyembuhan atau berdoa orang sembuh dan sebagainya. Itu semua Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, tetapi juga yang hidup berkenan padanya. Nah, itu hal-hal khusus yang kita alami dan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal yang mana kita mendapatkan keberhasilan kah, yang mana kita sembuh dari sakit kah, yang mana kita dalam kehidupan mendapatkan pencukupan daripada Tuhan dengan semua yang kita alami dalam kehidupan kita, itu dapat terjadi dalam hidup kita karena pekerjaan Roh Kudus, kuasa roh itu yang memperlengkapi kita, sehingga menolong kita dengan belajar sungguh-sungguh, maka kita mendapatkan kesuksesan, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita mendapat pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, berobat dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan dokter yang tepat, obat yang tepat, sehingga kita mendapatkan penyembuhan. Itu semua tidak terjadi begitu saja atau karena sebuah keberuntungan, tetapi roh bekerja di balik itu semua. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri dengan segala pencapaian yang dia alami dalam hidupnya. Semua karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, dalam hidup kita dengan segala kesempatan yang Allah beri, lewat kehidupan, kerja, rumah tangga, karya kita, lewat usaha kita, apapun yang kita jalani, maka kita selalu harus membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, sehingga rohnya menuntun kita, rohnya menunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Dan dengan demikian, dengan roh yang menuntun kita, maka kita pun akan meraih hal-hal besar yang Tuhan sediakan dalam hidup ini bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami percaya kuasa Roh Kudus luar biasa di dalam kehidupan kami sudah tercurah dan itu ada dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan apa yang sudah kami miliki menjadi sebuah potensi bagi kami untuk tetap terus bekerja, untuk melayani, untuk tetap ada dalam tanggung jawab kami, entahkah itu dalam rumah tangga ataukah itu di dalam pergaulan dan segala hal. Kami tetap membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, sebuah potensi yang ada pada diri kami, sehingga banyak hal yang akan Tuhan nyatakan bagi kami untuk kami karyakan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa di sorga, terus pimpin, jaga, kawal kami kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.